Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan memberi kembali lanjutan materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridahayandi SHMH. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang keempat, daluarsa atau verjaring. Pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. 4. Menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari kadaluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk menuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP: 1. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 6 tahun. Ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pentimbangan waktu daluarsa adalah: 1. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. 4. Memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah pembuatan dilakukan, kecuali untuk 1 kejahatan pemalsuan surat atau uang, dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rationya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Kedua, perampasan kemerdekaan. Batas daluarsa adalah dihitung mulai dari hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan. Penanggulan dan penghentian daluarsa. Penanggulan daluarsa atau sourcing van de verjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa. Tindak penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan dan sifat bukan hukum pidana tapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Question prejudicial adjudgment atau putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain. Misalnya dalam kasus Stelionat, penggelapan tanah, pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusan sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Putusan hakim yang digantungkan pada tindak pidana atau action, misalnya dalam perzinahan, pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penentuan. Jadi tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Ada 5. Penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum
denda harus dibayar. C. Memperlakukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Apkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Apkop, dikenal juga adanya lembaga seeking. Denda damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPA atau tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Yang keenam, abolisi atau amnesti. Abolisi meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti, wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukuman sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.